Firman-Nya, mari kita bangkit berdiri membaca 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk, saudara. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa manusia itu suka sekali mengikuti personality yang hebat, yang besar? Entah itu selebriti, atau politikus, atau artis, atau bahkan pengkhotbah. Kita seringkali lebih setia pada orangnya daripada kepada apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini yang seringkali disebut sebagai personality cult, pengkultusan individu. Saya membaca sebuah paper baru-baru ini, bukan paper rohani ya, tetapi di dalam sebuah jurnal yang bernama Political Psychology, dalam slide berikutnya, yang memberikan definisi, saudara, menurut American Psychological Association, apa itu pengkultusan individu. Ya, definisinya seperti ini: exaggerated devotion to a charismatic political, religious, or other leader, often used by authoritarian figures or regimes as a means of maintaining their power. Jadi saudara, pengkultusan individu itu terjadi ketika ada semacam devosi yang berlebihan terhadap seorang figur, entah itu YouTuber atau seorang politikus gitu ya, yang sengaja memang dipakai oleh orang-orang tersebut untuk menjaga pengaruh mereka. Nah, paper ini, saudara, yang diterbitkan Mei kemarin baru, jadi berjudul The Personality of a Personality Cult, yang melihat fenomena Donald Trump di dalam putaran kedua pemilihan presiden. Nah, pengarangnya, saudara, Goldsmith dan Moon itu menulis demikian. Saya akan kutip: untuk kita bisa memahami politik Amerika mulai 2016 dan setelahnya, kita ingin mempresentasikan Trump, atau kita ingin menunjukkan bagaimana presentasi Trump itu sebagai seorang juru selamat. Karena dia berkata seperti ini di tahun 2003 di dalam kampanyenya. Dia bilang seperti ini, Trump: tahun 2016 saya menyatakan I am your voice. Hari ini saya ingin mengatakan I am your warrior, I am your justice, and those who have been wrong and betrayed, I am your retribution. Nah, jadi saudara, dia menyampaikan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang bisa menyelamatkan masyarakat Amerika dari masalah-masalah ekonomi, sosial, dan apapun yang mereka hadapi. Maka pengarang artikel ini mengatakan bahwa bagi para pengikut Trump yang sangat committed, atraksinya itu karena personality base, pengkultusan individu. Nah, saudara, apa kaitannya sama khotbah hari ini? Karena masalah ini bukan masalah kontemporer di Amerika saja, tetapi masalah yang sudah terjadi sejak abad yang pertama di Korintus, saudara, yang
tercabik-cabik karena pengkultusan individu. Tadi Anda membaca, kalau Anda masih ingat, ada yang mengatakan aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas alias Petrus. Bukannya mereka itu disatukan di dalam Kristus, tapi mereka dipecah-pecah berdasarkan siapa yang mereka anggap sebagai pemimpin besar. Saudara, kita ada dalam sebuah seri baru yang mulai minggu lalu, Redeeming the Ruins, Injil di kota Korintus di tengah-tengah chaos yang mereka alami. Hari ini kita akan melihat dalam slide berikutnya, saudara, masuk ke bagian surat yang penting, bagian mid-nya. Dan kita akan melihat topik ini, how to destroy a church from within. Bagaimana kalau Anda diberikan misi, ya, should you choose to accept the mission, gitu kan? Rontokkan, hancurkan gereja lokal. Bagaimana saudara caranya? Caranya adalah buatlah division. Buatlah supaya orang-orang itu muncul grup di dalam gereja. Ada tribalism yang muncul dalam gereja. Nah, saudara, ini big idea dari khotbah hari ini yang saya ingin Anda ingat dan tidak lupa seumur hidup. Ya, enggak, minimal seminggu lah ya, Anda enggak lupa. Oke. Berikutnya. Build the church on man and it will destroy itself from within. Build the church on the God man and it will be indestructible. Bangunlah gereja di atas manusia, maka gereja itu akan hancur dengan sendirinya dari dalam. Tapi bangunlah gereja itu di atas God man, yaitu Yesus Kristus, dan gereja itu tidak akan bisa dihancurkan oleh apapun atau siapapun. Saudara, ini big idea-nya. Nah, mari sekarang kita lihat poin yang pertama, yaitu the problem of division. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-11 terlebih dahulu di dalam bahasa Inggris. Paulus mengatakan bahwa aku dapat laporan dari Chloe. Chloe ini siapa? Chloe ini kemungkinan adalah seorang matron, seorang perempuan yang menjadi pemimpin di gereja, saudara. Lalu kasih surat kepada Paulus. Itu sebab Paulus dari Efesus menulis balik kepada Korintus. Aku dengar laporan bahwa ada pertengkaran di antara kamu. Saudara, masih pertengkaran, belum perpecahan, pertengkaran di antara kamu. Yaitu ada orang yang mengatakan I follow Paul. Aku ini fanbase-nya Paulus, ya. Lalu ada yang Apolos. Nah, saudara, saya ingin menggarisbawahi satu hal yang menurut saya ini sangat menarik, dan saya baru tahu ini ketika beberapa tahun yang lalu, ya, melakukan studi ini, saudara. Yaitu bahwa sebetulnya Paulus, Apolos, dan Petrus, mereka beda sama Trump, saudara. Bedanya di mana? Kalau tadi Trump itu mengatakan kan, I am your voice. Mereka nggak pernah ngomong gitu. Paulus nggak pernah ngomong I alone can fix everything. Nggak pernah, saudara. Mereka tidak seperti Trump. Paulus, Apolos, dan Petrus itu sebenarnya pemimpin-pemimpin yang baik. Mereka tidak pernah membangun grup, membangun fanbase, membangun tribes. Enggak pernah, saudara. Jadi pesannya adalah begini, saudara. Ketika jemaat Korintus itu membanggakan Paulus atau Apolos atau Petrus, sebetulnya mereka sedang membanggakan diri mereka sendiri. Jadi mereka itu tidak hanya berpikir pemimpin mereka hebat, tapi yang lebih penting mereka merasa diri mereka hebat karena mengikuti pemimpin tersebut. Saudara, Anda pernah name dropping, ya, dalam pembicaraan Anda bilang, oh ya saya kenal dia, saya tuh teman baik dari dulu, sejak kecil saya main kelereng sama dia, gitu ya. Lalu orang bilang, wow, Anda temannya ya, hebat ya, teman dekat pula. Nah, saudara, Anda merasa diri hebat karena asosiasi dengan orang tersebut. Ini yang terjadi di Korintus, saudara. Jadi pemimpinnya tidak seperti Trump, tetapi jemaatnya yang merasa diri hebat karena mereka itu dekat dengan salah satu dari 3 orang tersebut. Dan ini yang di dalam psikologi, saudara, dikatakan bahwa kita itu punya tendensi, kecenderungan dalam diri kita, khususnya kita yang punya konsep diri yang lemah,
kita yang punya problem ditolak di masa lalu, kita mencari afirmasi dari orang yang punya personality yang kuat, saudara. Karena pada waktu kita itu merasa vulnerable, kita perlu diafirmasi. Dan ketika ada orang yang punya personality yang kuat, yang memberikan arah, yang memberikan makna, tiba-tiba Anda merasa saya itu cocok sama dia. Kenapa? Karena Anda diafirmasi. Karena Anda merasa status Anda itu di-acknowledge oleh orang tersebut. Dan itu yang dilakukan Trump kepada banyak pengikutnya yang setia. Jadi di dalam paper tadi itu, saudara, ini quote yang terakhir, pengarangnya bilang begini, we argue that adopting, practicing, and displaying such loyalty can be psychologically fulfilling in itself. Saudara, ini satu fenomena yang menarik. Karena pada waktu kita itu setia kepada seorang yang punya nama, kita itu merasa bahwa itu psychologically fulfilling. Karena kalau enggak, hidup saya ini tanpa makna dan arah. Justru kalau saya percaya pada seseorang, mendukung dia mati-matian, di sanalah saya mendapatkan afirmasi dan makna di dalam hidup saya. Nah, saudara, itu yang terjadi ya di kota Korintus. Paulus, Apolos, dan Kefas sih baik-baik, saudara. Mereka tidak punya andil di dalam pembentukan grup-grup dalam gereja. Ini yang saya harap Anda pahami. Nah, saudara, backgroundnya apa? Paulus itu sudah melayani di Korintus dan dia tinggal di sana 1,5 tahun. Lalu dia itu kirim si Apolos untuk pelayanan di sana. Itu sebabnya jemaat kenal Apolos. Dan kemungkinan, saudara, ada beberapa orang di Korintus yang datang dari Yerusalem. Jadi gini, pada waktu ada orang yang bilang, I follow Paul, aku golongan Paulus. Siapa sih Paulus? Paulus kan pendiri gereja. Jadi orang itu bangga dong, saya ini adalah orang yang mengenal pendiri gereja. Church planternya itu Pak Paulus, saya ini timnya dia. Tapi ada yang bilang gini, oh enggak, saya ini timnya Apolos. Saudara tahu Apolos itu asalnya dari Alexandria. Anda bisa baca di Kisah Rasul 18. Universitas yang Ivy League, saudara. Paulus dari Tarsus, kota kecil, kota yang tidak keren dibandingkan Alexandria. Dan Apolos dikatakan seorang yang jago orator, saudara. Jadi kalau khotbah itu dia berkarisma, dia bisa menggugah orang. Paulus, dia pernah menulis di 2 Korintus, kalau dia di depan orang, dia tuh jadi boring, monoton. Ya, surat-suratnya keras dia menulis. Tapi di depan orang dia jadi sangat lembek, bosen gitu. Itu sebabnya ada orang yang bilang, kami ini golongan Apolos. Ya, karena dia jauh lebih dipakai Tuhan. Terus ada yang bilang, enggak, kami golongan Kefas. Nah, ini saudara, fan clubnya Kefas ini, alias Petrus ya. Kefas itu nama Aramik dari Petrus. Mereka bilang gini, oh kalian jangan salah loh. Petrus itu termasuk 12 rasul yang original ya. Dia datang dari Yerusalem. Paulus enggak, Apolos enggak. Kami ini orang Yahudi. Kamilah bangsa pilihan Allah. Kami golongan Kefas. Lalu ada kelompok yang keempat, saudara. Kelompok non-blok namanya. Ini gila kalian semua ini. Di zaman artificial intelligence kalian ini real stupidity gitu ya. Kami ini golongan Kristus. Kami tidak mau percaya manusia, kami hanya mau percaya the perfect man, yaitu Kristus. Nah, kelihatannya baik kan? Benar kan? Masalahnya gini, saudara. Mereka merasa diri kemudian superior, sombong. Yang lain salah, yang mereka adalah benar. Dan kalau Anda perhatikan, saudara, bukankah itu yang masih terjadi sampai hari ini? Ya kan? Ada banyak sekali denominasi gereja-gereja Tuhan yang diberi nama sesuai dengan foundernya. Lutheran, Wesleyan dari John Wesley, Lutheran dari Martin Luther, ya, Mennonite dan seterusnya. Nah, saudara tahu, waktu Luther sendiri tahun 1520-an gitu ya, tahu bahwa ada orang-orang yang sangat pro dia,
apalagi membuat gereja pakai nama dia, The Lutheran Church gitu ya. Saudara, dia nulis begini kepada seorang yang namanya John Eck. Dia nulis begini, "Leave my name alone. Do not call yourself Lutherans." Dia bilang gitu loh. Jangan pakai nama saya ya. Jangan pakai gereja Lutheran. Dia bilang, siapa Luther? Who is Luther? Doktrinku bukan milikku. Aku tidak pernah disalibkan untuk siapapun. Bagaimana mungkin ada orang Kristen yang kemudian bergabung dalam sebuah denominasi yang diasosiasikan dengan namaku? Martin Luther bilang, kalian ini gila. Tapi saudara, sampai hari ini kita punya gereja Lutheran. Demikian juga Whitefield, Spurgeon, semua orang-orang itu bilang, meskipun kami dipakai Tuhan, jangan buat gereja pakai nama saya. Saudara, fenomena ini sangat kuat di Asia secara khusus. Kenapa? Karena di Asia itu punya budaya power distance yang sangat tinggi. Melihat kepada pemimpin lebih hormat, lebih besar daripada orang yang di barat, saudara. Karena high power distance itu. Itu sebabnya masalah ini sangat-sangat rentan terjadi di Indonesia, saudara. Fokusnya bukan lagi pada Kristus, tetapi kepada pemimpin mereka. Mereka lebih loyal kepada messengers daripada the message yang disampaikan. Paulus sendiri, dia tidak mau gereja itu pakai nama dia. Gereja Saint Paul. Hari ini ada ya, gereja Saint Paul. Banyak, saudara, di berbagai kota ada. Paulus nggak mau. Ada grup yang dinamakan sesuai namanya. Dia sebetulnya mau seperti apa yang Lukas pernah tulis, bahwa orang-orang itu disebut pertama kali sebagai orang Kristen di Antiok. Titik. Nggak ada embel-embel lain. They are called Christians in Antioch. That's it. Kisah Rasul 11 ayat 26. Sebetulnya itu adalah predikat kita. Ya, jadi problemnya di Korintus adalah division. Yang kedua, saudara, poin kedua, the appeal for unity. Kita lihat ayat yang ke-10. Ya, I appeal to you brothers by the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree. Kita sampai di sana dulu ya. Saudara perhatikan, dia tidak mengatakan, aku nih rasul jadi stop perpecahan. Tidak, saudara. Di sini kita belajar sebuah pendekatan kepemimpinan, pendekatan pastoral yang sangat baik. Meskipun di pasal pertama, ayat yang pertama, kalau Anda ingat minggu lalu, Paulus itu kan bilang begini, aku adalah rasul yang dipanggil oleh Yesus Kristus, oleh kehendak Allah gitu ya. Tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia tidak mengatakan di dalam otoritas yang diberikan oleh Kristus Yesus sebagai rasulnya, aku bilang kepada kalian, jangan ribut. Enggak ya, dia enggak bilang begitu, saudara. Dia bilang I appeal. I appeal itu maksudnya adalah I plead with you. I urge you, I beseech you di dalam King James Version. Nah, saudara, kata appeal itu dari kata parakaleo, ya. Parakaleo itu dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan Allah Roh Kudus, penolong yang lain selalu hadir di sebelah. Itu artinya, saudara. Jadi Paulus sedang mengatakan, dia nulis dari Efesus ke jemaat Korintus, aku memanggil kamu dari sebelahmu, aku bersama dengan engkau, jemaat Korintus. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Saudara, ini mengingatkan kepada kita kepada Mazmur 133, di mana pemazmur Daud itu mengatakan, lihat betapa indahnya kalau saudara seiman itu rukun, ya rukun, dwell together in unity. Paulus bilang jangan ada perpecahan, itu yang dia minta, saudara. Jangan ada skismata, jangan ada skism, itu kata yang dipakai. Kenapa, saudara? Itu penting karena seperti tadi yang saya katakan dalam slide berikutnya, kalau kita membangun gereja di atas manusia, if you build the church on man, it will destroy itself from within. But if you build the church on the God man, then it will be indestructible. Saudara, ini kalau Anda lupa yang lain, Anda harus ingat
konsep ini, saudara. Bangunlah gereja di atas Yesus Kristus dan tidak akan ada apapun dan siapapun yang dapat menghancurkannya. Nah, kalau Anda ingat ayat-ayat yang tadi kita baca, Paulus kan bilang, aku sekarang menasihatkan kamu jangan ada perpecahan. Nah, tadi dia menerima laporan dari keluarga Chloe bahwa ada pertengkaran. Jadi sudah lihat, perpecahan dan pertengkaran itu dua stage yang berbeda. Ya. Nah, kontinuumnya kira-kira seperti ini, saudara, dalam slide berikutnya. Pertama dimulai dari adanya perbedaan pendapat. Saudara, saya ingin menggarisbawahi, beda pendapat itu bukan hanya normal, tapi perlu bahkan di gereja. Kalau di gereja semua orang itu sama pendapatnya, gereja itu pasti gereja yang mati, saudara. Gereja yang tidak inovatif, tidak kreatif, tidak memikirkan kemajuan, itu sebab semuanya sama. Gerejanya jalan di tempat. Healthy disagreements, healthy different opinions, itu penting, saudara, untuk gereja bisa maju. Ya, tetapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai itu kemudian spiraling down ke stages yang berikutnya, yaitu menjadi disagreement. Nah, disagreement ini ketika pendapat itu clashing, saudara. Ya, jadi meskipun ada dialog, tapi sudah tidak nyaman lagi. Tidak nyaman, saudara. Ada apa yang biasa disebut sebagai manajemen kebatinan, gitu ya. Dia pasti mikirnya jelek nih, ya. Tapi nggak berani ngomong, gitu. Nah, itu disagreement. Ya, apalagi kalau kita dari budaya Jawa, ya kan, budaya Jawa itu kan sangat kuat di Indonesia. Kita suka ngebatin, jadi nggak ngomong tapi ngebatin, saudara. Nah, ini disagreement. Nah, berikutnya apa? Mulai ada tension, ada ketegangan, ada konflik. Dan karena kita orang Kristen yang baik-baik, yang polite gitu ya, kita nggak menyampaikan keluar, tapi kita mulai ngomong itu diatur dan hati-hati. Kita mulai berkoalisi, cari siapa orang-orang yang sepaham dengan saya, dan lebih sering ngobrol sama orang-orang yang sepaham daripada orang yang berseberangan pendapat. Kenapa? Karena lebih enak ngobrol sama orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, mulailah terjadi klik, grup-grupan, tribalisme mulai terbentuk. Dan itu yang stage yang berikutnya, saudara. Akhirnya muncul tribes, groups, gangs, dan seterusnya. Masing-masing punya agenda yang berbeda. Kita harus menggolkan agenda mengganti hymns dengan contemporary worship, gitu ya. Yang satu bilang enggak, kita harus tetap pakai piano tok. Tidak boleh ada alat musik lain karena semua dari setan, hanya piano yang dari surga. Waduh, ya saudara, itu mulai seperti itu. Kemudian ada communication breakdown, orang-orang itu terpolarisasi, saudara, dan kemudian mulai saling menyerang satu dengan yang lain, tidak lagi tersembunyi, tapi openly dan publicly. Dan yang terakhir adalah perpecahan. Perpecahan, saudara, kesatuan Kristus itu telah robek, dan biasanya gereja konflik, dan kalau tidak diselamatkan, pecah. Nah, Paulus bilang begini, aku mohon, aku nasihati kamu, jangan ada yang terakhir itu, perpecahan di antara kamu. Jadi Anda bayangkan ya, kalau hari ini kita lihat gereja pecah karena konflik di dalam. Saya tuh selalu geli kalau mengingat, saudara, singkatan, maaf kalau ada orang-orang yang asalnya gereja itu HKBP. Anda tahu ya singkatannya ya, plesetannya. Saya tidak sedang single out that denomination, saudara. Anda yang nggak tahu saya kasih tahu ya, hancur karena Bapak Pendeta. Tetapi banyak gereja lain juga seperti itu, bukan hanya HKBP, saudara. Kenapa? Karena ini semua terjadi tanpa ada kemauan untuk kembali kepada Injil. Kenapa, saudara, terjadi? Karena jawabannya seperti yang kita lihat minggu lalu. Ada di slide berikutnya. Kita ini sudah di-sanctified. Kita sudah dipisahkan, itu maksudnya sanctified. Dipisahkan untuk Allah. Tapi setelah lihat ada 3 huruf di dalam kata sanctification. Ini ketemu jam 11:30 malam kemarin, saudara ya. SIN, ini penemuan baru.
Ada SIN di dalam kata sanctification, artinya apa? Meskipun kita itu dipisahkan dari dunia untuk Kristus, itu tidak membuat kita sinless, tidak berdosa. Tapi itu seharusnya membuat kita sinless. Beda ya antara sinless dan sinless. Itu di Indonesia kan nggak bisa, ya pasti nggak bisa. Tapi Anda ngerti lah maksudnya. Nah, saudara, Paulus bilang, jangan ada perpecahan, tetapi hendaknya kamu itu united. Kalau sudah robek, dijahit lagi, itu maksudnya. In the same mind and same judgment, dalam slide berikutnya ya. Same mind and same judgment. Nah, saudara, same mind dan same judgment itu bukan berarti semua orang itu sama. Ngobrol sama, sukanya sama, pendapatnya selalu sama. Karena itu tadi yang saya bilang, menjadi gereja yang cuma jalan di tempat. Paulus tidak meminta jemaat Korintus untuk setuju kepada semua hal-hal yang sekunder, saudara. Dan banyak doktrin yang sekunder di dalam gereja, di dalam Alkitab kita bahkan. Hal-hal yang sekunder yang seringkali membuat gereja tidak mau kerjasama dengan gereja lain di dalam gospel partnership, saudara. Apa misalnya? Pandangan tentang baptisan. Lu baptis diapain? Dicelup, dipercik, apa diselam? Gua udah pernah tiga-tiganya. Waduh, gitu. Karena dipercik, aduh, kurang mantep bro. Jadi, iya gue diselam, minta 5 menit lagi gue. Dulu soalnya pernah latihan nyelam lama gitu ya, supaya mantap. Nah, saudara, orang konflik karena perbedaan pandangan tentang baptisan. Apalagi, saudara, mereka konflik soal pandangan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini, apakah roti dan anggurnya secara ajaib berubah menjadi daging dan darah Yesus? Atau itu cuma simbol? Atau itu hanya rohani? Banyak sekali. Tentunya gereja kita, saudara, memiliki satu pandangan reform perspektif, yaitu bahwa anggur dan roti yang nanti kita akan nikmati bersama tidak semerta berubah menjadi darah dan daging Yesus. Lalu Yesus mati lagi buat dosa kita. No. Tetapi itu juga bukan hanya simbol, tetapi ini hanya kehadiran Yesus secara spiritual, secara rohani lewat apa yang kita nikmati. Itu artinya. Tapi ada perbedaan pendapat kan? Tapi itu hal yang sekunder. Belum lagi soal gender role di dalam gereja, soal akhir zaman, soal karunia-karunia rohani. Bahasa roh masih ada tidak? Orang masih bisa nyembuhin orang enggak, saudara? Ada banyak hal yang kita akan selalu tidak setuju. Itu sebabnya, saudara, pandangan saya, kalau Anda bertanya, karena seringkali seorang preacher, pastor itu nggak pernah menyatakan pandangannya di mana. Saudara, saya sejauh ini adalah seorang supralapsarian, pedobaptist, complementarian, cessationist, Calvinist. Go ahead and try to understand each one of them ya. Itu pandangan saya, saudara. Tetapi saya secara sadar menghargai orang yang berbeda pandangannya dengan saya. Itu adalah posisi saya secara teologi, tetapi tidak ada dari satupun dari pandangan-pandangan tersebut yang membuat saya itu akan berjuang sampai titik darah penghabisan melawan orang-orang yang berbeda pendapat. No. Karena itu sekunder, saudara. Saudara dengar baik-baik ya, sehati sepikir di dalam Kristus bukan berarti tidak berbeda pendapat. Tapi sehati sepikir seperti Kristus itu artinya kalau kita berbeda pendapat, kita masih berperilaku sama seperti Kristus. Anda nangkep itu? Sehati sepikir sama Kristus itu bukan berarti nggak beda pendapat. Bukan berarti gini, sudahlah nggak usah diskusi, nggak usah debat, kita kan sehati sepikir. Nah, kalau itu yang Anda maksudkan, Anda salah. Maksudnya adalah kalau kita beda pendapat, yuk kita diskusi dengan saling menghargai dan menghormati. Berperilakulah seperti Kristus kalau ada perbedaan pendapat. Yang Paulus inginkan dari Korintus waktu dia bilang same mind and judgment, bukan setuju dalam semua hal, tetapi setuju dalam hal-hal yang sangat core, yang sangat tidak bisa dinegosiasikan. Apa misalnya?
Tadi kalau Anda membaca di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Saudara, itu adalah butir-butir iman Kristen yang tidak bisa diganggu gugat. Waktu Anda bilang, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta Khalik langit dan bumi, itu artinya Anda tidak percaya bahwa bumi ini dari hanya kimia, bahan kimia gitu ya, yang kemudian terjadi letusan, kemudian terjadi bumi ini tiba-tiba muncul. Tidak ada grand designer di dalam grand design kita. Waktu Anda mengatakan itu, Anda sedang mengatakan ada creator God. Nah, saudara, ini harus kita setujui semua yang ada di dalam pengakuan iman rasuli itu. Ya, jadi saudara, ini yang dimaksudkan Paulus. Aku menasihatkan kamu, jangan ada perpecahan. Itu the plea for unity. Yang ketiga dan terakhir, the basis. The basis for unity. Apa basisnya? Mari kita lihat ayat yang ke-13 terlebih dahulu dalam slide berikutnya. Paulus bilang, apakah Kristus itu terbagi-bagi? Apakah Paulus itu disalibkan bagi engkau? Apakah engkau dibaptis di dalam nama Paulus? Saudara, ini pertanyaan retoris semua. Jawabannya adalah no, no, and no. Waktu Paulus bilang, apakah Paulus itu disalibkan bagi kamu? Saudara, tidak ada orang yang bisa disalibkan bagi orang lain untuk mengampuni dosanya, kecuali Kristus yang bisa melakukannya. Itu sebab kalau Anda suka mengikuti seorang pendeta atau seorang pengkhotbah, Anda punya pembicara favorit di YouTube gitu ya, yang Anda harus dengar dan selalu dengar minimal sehari 3 kali gitu ya. Anda kemudian merasa orang-orang yang tidak sepandangan itu adalah kelas 2. Anda perlu menerapkan ayat 13 ini. Anda perlu bertanya seperti ini, apakah John Piper tersalib bagimu? Kan enggak. Ngapain lu tergila-gila sama John Piper gitu kan? Apakah John MacArthur tersalib bagimu? Apakah John Stott tersalib bagimu? Kenapa ketiga bapak namanya John ini sangat penting dalam hidupmu, sampai engkau itu merangi orang lain yang enggak setuju sama mereka? Kalau kita dari Indonesia, saudara, kita harus bertanya, apakah siapa misalnya Philip Mantova itu mati untuk membayar dosamu? Apakah siapa lagi saudara nama yang Anda kenal dan Anda selalu ikuti, Gilbert Lumoindong itu mati untuk membayar dosamu? Apakah siapa lagi Stephen Tong itu mati untuk membayar dosamu? Kalau enggak, kenapa harus sampai membela mereka mati-matian dan kemudian meng-go to hell-kan orang-orang yang tidak setuju sama mereka? Jangan mengkultuskan orang-orang yang hanya diciptakan dan terbatas di atas Kristus yang kekal dan tidak terbatas. Saudara, Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu di dalam nama Kristus Yesus. Karena tidak ada nama lain yang lebih besar, yang lebih berkuasa, yang dapat menyatukan semua orang dari berbagai macam suku, golongan, ras, dan seterusnya. Tidak ada saudara kecuali Yesus. Jadi kembali ke big idea dalam slide berikutnya. If you build the church on man, it will destroy itself from within. Slide berikutnya. If you build the church on the God man, it will be indestructible. Anda tidak boleh lupa ini. Jadi saudara, dalam slide berikutnya Paulus meneruskan, dia mengatakan, I thank God I baptized none of you except Crispus and Gaius. Ini satu kalimat humoris yang menunjukkan cara Roh Kudus memimpin manusia untuk menulis Alkitab, saudara. Personality-nya enggak hilang, ya, tidak didikte, tidak, tapi diberikan inspirasi. Jadi Paulus mengatakan, kenapa dia bersyukur kepada Allah? Karena dia bilang begini, kalau aku baptiskan semua jemaat di Korintus, maka semua orang akan lebih menyembah saya. Jadi saudara, Alkitab itu sangat-sangat balance. Kita harus menghormati pemimpin gereja, tapi jangan mengkultuskan mereka. Ya, lalu di ayat yang terakhir 17, Paulus mengatakan, aku diutus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, bukan dengan eloquent wisdom, supaya
Salib Kristus itu tidak empty of its power katanya. Jadi saudara, tandanya gimana sih? Kalau habis kebaktian, ya, habis kebaktian gereja seperti ini, atau Anda di gereja manapun, lalu orang itu pulang bilang begini, wah pendetanya hebat banget. Ilustrasinya, inteleknya, oratorinya, wah menggugah, membakar semangat saya. Luar biasa dia, pengetahuannya banyak dan seterusnya. Saudara, kalau tiap minggu kayak begitu, hampir pasti gereja itu tidak sehat. Kenapa? Karena yang Anda kagumi adalah pembicaranya. Tapi kalau pulang kebaktian, jemaat itu bilang gini, man, the Savior that he was talking about. Juru selamat yang dia khotbahkan itu luar biasa. Aku terpesona sekali lagi. Aku semakin mengasihi Yesus karena apa yang aku baru dengar tadi. Nah saudara, itu gereja yang sehat. Yang tidak mengkultuskan individu. Paulus tidak bilang, kalau gitu khotbahnya membosankan aja. No, saudara. Tapi Paulus mengatakan jangan kita itu menarik perhatian jemaat kepada diri sendiri, sehingga style over substance, karisma over content, delivery over doctrine. Jadi saudara, bagaimana kita deal dengan masalah perpecahan gereja? Kembalilah kepada salib. Lihat saudara di sana, lest the cross of Christ be emptied of its power. Anda akan melihat di seluruh surat 1 Korintus ini, setiap kali ada masalah, Paulus itu menampilkan Injil. Injil itu apa? Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Jawabannya tidak. Tetapi Kristus itu dipecahkan, saudara, tubuhnya dipecahkan di atas salib supaya Anda dan saya dapat disatukan lagi. Jadi saudara, jawabannya ada di slide berikutnya ini. Christ's body was broken to make us whole, both individually and as a church. Unity in the church comes when we embrace the reality that the brokenness of his body heals our divisions. Sebentar lagi kita akan ke meja perjamuan Tuhan. Anda masih ingat di dalam perjamuan malam terakhir itu, Yesus bersama murid-muridnya, dia berkata begini, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Di atas salib itu kaki tangannya dipaku, lambungnya ditusuk, saudara. Tubuhnya dipecahkan, saudara, untuk Anda dan saya, supaya kita tidak lagi terpecah-pecah tapi disatukan. Tapi kenapa gereja masih tercabik-cabik karena personality, saudara? Meskipun Yesus sudah mati, terpecah untuk menyatukan kita.